Selamat malam Bapak dosen. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang diagnosa ketiga, yang dimana membahas tentang diagnosa gangguan pada manifold pressure sensor atau MAP sensor pada engine ke-3D. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Christopher Sulitonga dengan NIM 52133220002, yang dimana dengan 3 teman saya lainnya ada Philip Simanjuntak, kemudian Arisoka Pranginangin, dan yang terakhir ada Herbin Publius. Nah, di sini kami berasal dari kelompok 7. Sini saya akan langsung saja mempresentasikan materinya. Itu materi yang pertama itu fungsi map sensor pada mesin ke-3D. Map sensor pada mesin ke-3D memiliki peran vital dalam mengoptimalkan performa dan efisiensi mesin. Nah, sensor ini mengukur tekanan di dalam intake manifold yang merupakan indikator penting untuk mengetahui kondisi operasi mesin. Data dari map sensor ini digunakan oleh ECU untuk menentukan jumlah bahan bakar yang tepat yang harus disuntikan ke dalam silinder sehingga dapat mencapai pembakaran yang lebih optimal. Kemudian materi selanjutnya itu tentang prinsip kerja map sensor. Yang pertama itu map sensor mengukur tekanan vakum di dalam intake manifold mesin ke-3D. Kemudian prinsip kerja yang kedua itu ada sensor ini menggunakan diafragma yang bergerak berdasarkan perbedaan tekanan di antara sisi atmosfer dan sisi intake manifold. Kemudian yang ketiga, pergerakan diafragma akan menghasilkan sinyal listrik yang kemudian dikirim ke ECU sebagai informasi mengenai tekanan intake manifold. Kemudian yang keempat, ECU akan menggunakan data dari map sensor untuk menghitung jumlah bahan bakar yang harus disuntikkan agar terjadi pembakaran yang lebih optimal. Kemudian selanjutnya, gejala kerusakan pada map sensor. Nah, di sini jika terjadi kerusakan pada map sensor di mesin ke-3D, ada beberapa gejala yang dapat diamati, seperti mesin menjadi sulit dinyalakan, kurang responsif saat menarik gas, atau bahkan timbul masalah pada emisi gas buang kendaraan. Kemudian, diagnosa kerusakan map sensor. Yang pertama itu, lakukan pengujian sinyal output. Periksa apakah sinyal output map sensor itu sesuai dengan tekanan manifold. Nah, pada tahap ini gunakan multimeter atau scan tool untuk mengukur sinyal tegangan map sensor. Kemudian yang kedua itu pemeriksaan koneksi listrik. Pastikan semua sambungan kabel map sensor itu terhubung dengan baik dan tidak ada kerusakan sedikit pun atau korosi pada konektor. Kemudian yang selanjutnya pengujian tekanan vakum. Nah, di sini gunakan vakum tester untuk memeriksa apakah map sensor itu dapat mengukur tekanan vakum dengan akurat atau tidak. Kemudian yang selanjutnya pemeriksaan kondisi fisik. Nah, lakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisiknya secara visual, apakah ada kerusakan atau keausan pada komponen map sensor tersebut, seperti keretakan pada diafragma atau kebocorannya. Kemudian pengujian map sensor. Yang pertama itu pemeriksaan sinyal output. Gunakan multimeter atau alat pemindai untuk mengukur sinyal tegangan keluaran dari map sensor. Pastikan nilai tegangannya itu sesuai dengan perubahan tekanan manifold. Kemudian pengujian yang kedua itu pengujian tekanan vakum. Kemudian hubungkan map sensor dengan tester vakum, lalu periksa apakah sensor-sensor tersebut dapat membaca tekanan vakum dengan akurat sesuai spesifikasi kendaraan tersebut. Kemudian pengujian yang ketiga itu verifikasi fungsi sensor. Lakukan pengujian langsung pada kendaraan dengan memeriksa respon map sensor saat beban mesin berubah. Pastikan ECU itu menerima data yang akurat dari si sensor. Nah, di sini materi yang selanjutnya membahas tentang penyebab kerusakan map sensor. Yang pertama itu kerusakan komponen fisik. Diafragma atau komponen mekanis map sensor dapat rusak akibat getaran, suhu ekstrim,
atau penggunaan berlebihan. Nah, hal ini dapat menyebabkan pembacaan tekanan yang tidak akurat. Kemudian yang kedua itu masalah listrik. Kerusakan pada kabel konektor, atau modul map sensor dapat menyebabkan sinyal keluaran terganggu atau terputus. Nah, hal ini dapat membuat ECU menerima datanya yang salah dari si map sensor. Kemudian yang ketiga, kontaminasi. Debu, kotoran, atau cairan yang masuk ke dalam map sensor itu dapat menyumbat atau merusak komponen di dalamnya. Nah, dengan demikian ini dapat mengganggu pengukuran tekanan yang akurat. Kemudian yang keempat, penuaan komponen. Seiring berjalannya waktu itu, komponen-komponen yang di dalam map sensor itu dapat mengalami kehausan dan penurunan performa. Ini terjadi karena penggunaannya itu terlalu lama atau sudah lama tidak diganti. Pemakaiannya itu sudah lama. Kemudian di sini kita masuk pada langkah-langkah perbaikan map sensor. Yang pertama itu lakukan diagnosa kerusakan. Nah, pada tahap ini kita melakukan pemeriksaan dan pengujian komprehensif untuk mengidentifikasi masalah pada map sensor seperti sinyal keluaran yang tidak sesuai atau pembacaan tekanan yang tidak akurat. Kemudian langkah yang kedua, pembersihan dan pemeriksaan. Pada tahap ini, bersihkan komponen map sensor dari kotoran dan kontaminasi, lalu periksa kondisi fisiknya, termasuk diafragma, kabel, dan konektor untuk memastikan tidak ada kerusakan. Kemudian langkah yang ketiga itu penggantian komponen. Jika ditemukan kerusakan parah pada map sensor, segera mengganti komponen tersebut dengan yang baru sesuai spesifikasi kendaraan tersebut sebelumnya. Pastikan pemasangan itu dilakukan dengan benar. Kemudian pencegahan kerusakan map sensor. Yang pertama itu perawatan secara berkala. Lakukan perawatan dan pembersihan map sensor secara berkala sesuai petunjuk untuk mencegah kontaminasi dan menjaga performa sensor. Kemudian yang kedua, perlindungan dari kerusakan. Pastikan map sensor itu terlindungi dari getaran, suhu ekstrim, dan paparan langsung terhadap cairan-cairan atau kotoran yang dapat merusak komponennya. Kemudian yang ketiga itu pemantauan secara berkala. Lakukan pemeriksaan dan pengujian map sensor secara rutin menggunakan alat diagnostiknya untuk mengidentifikasi kemungkinan kerusakan dini. Kemudian yang keempat, penggantian tepat waktu. Ganti map sensor sesuai dengan rekomendasi pabrik untuk menghindari penurunan performa dan mencegah kerusakan komponen lainnya. Nah, di sini kita masuk pada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, map sensor pada mesin K3D memainkan peran vital dalam mengoptimalkan performa dan efisiensi mesin. Kerusakan pada map sensor dapat menyebabkan masalah pada unjuk kerja mesin dan emisi gas buang. Kemudian yang kedua itu pentingnya diagnosa dini. Lakukan diagnosa dini terhadap kerusakan map sensor. Sangat penting untuk mencegah kerusakan komponen lain dan menjaga performa mesin yang optimal. Saran perawatan berkala. Lakukan perawatan dan pemeriksaan map sensor secara berkala serta penggantian komponen yang sesuai rekomendasi atau sesuai dengan spesifikasi kendaraan tersebut. Dapat membantu memastikan sensor bekerja dengan baik dan mencegah kegagalan di kemudian hari. Kemudian, pentingnya pemahaman teknisi. Kemampuan teknisi dalam mendiagnosis dan memperbaiki map sensor yang rusak sangat penting untuk menjaga kualitas perbaikan dan memastikan kendaraan beroperasi dengan aman dan efisien. Itu saja yang dapat saya presentasikan hari ini mengenai materi yang kami bawakan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.